Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Perkenalkan, nama saya Priantini Yasmin dan dua rekan saya bernama Muntiara Rahmadani Putri dan Selvi Arta. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep bimbingan dan konseling komprehensif dan domain perkembangan anak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar bimbingan perkembangan atau bimbingan komprehensif. Baiklah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa makna dari bimbingan perkembangan di dalam layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan perkembangan atau bimbingan komprehensif adalah layanan yang dirancang untuk mengoptimalkan kemampuan individu serta memandirikan individu sesuai dengan tahap perkembangan individu itu sendiri. Sesuai dengan tujuan umum dari bimbingan perkembangan atau bimbingan komprehensif, yaitu mengembangkan potensi yang ada dalam diri individu menuju kemandirian yang optimal. Selain itu, terdapat pula tujuan khusus dari bimbingan perkembangan, yaitu membantu siswa dalam memahami dirinya sendiri. Selain itu, juga membantu siswa untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya secara optimal, serta membantunya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Selain itu pula, dapat membantu siswa untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses atau tahap perkembangan individu itu sendiri. Ada 3 layanan yang diterapkan atau dilakukan dalam bimbingan dan konseling perkembangan ini. Yang pertama yaitu layanan dasar, yang kedua layanan responsif, dan yang terakhir adalah layanan perencanaan individu. Layanan dasar ini bisa dilakukan dengan strategi layanan yaitu bimbingan klasik dan bimbingan kelompok. Sedangkan layanan responsif yaitu adalah upaya yang dilakukan konselor untuk membantu siswa untuk membantunya memecahkan masalah yang dialami oleh peserta didik, serta dapat pula membantu siswa untuk mengatasi kegagalan-kegagalan yang dialaminya selama masa perkembangan berlangsung. Yang terakhir yaitu perencanaan individual, adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada peserta didik untuk membantu peserta didik tersebut merencanakan masa depannya sesuai dengan pemahaman kelemahan dan kelebihannya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk materi konsep dasar bimbingan perkembangan atau bimbingan komprehensif ini. Selanjutnya materi yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Perkembangan sebagai proses holistik dari aspek biologis, kognitif, dan psikososial. Perkembangan terjadi tidak hanya pada aspek tertentu, melainkan melibatkan keseluruhan aspek yang saling terjalin satu sama lain. Oleh karena itu, perkembangan disebut sebagai suatu proses yang sifatnya holistik. Proses perkembangan dapat dikelompokkan ke dalam 3 dominan, yaitu proses biologis, kognitif, dan psikososial. Dalam praktiknya, ketiga proses perkembangan tersebut saling mempengaruhi dan menjalin satu sama lain. 1. Proses biologis atau perkembangan fisik merupakan perubahan-perubahan dalam tubuhnya individu seperti perkembangan otak, otot, sistem saraf, struktur tulang, hormon, organ-organ indera, tiawan, dan sejenisnya. Kedua, proses kognitif, yaitu perubahan-perubahan dalam kemampuan dan pola berpikir, kemahiran berbahasa, serta cara individu memperoleh pengetahuan diri di lingkungannya. Ketiga, proses psikososial, yaitu melibatkan perubahan-perubahan dalam aspek perasaan, emosi, dan kepribadian individu, serta cara yang bersangkut berhubungan dengan orang lain. Baiklah, untuk materi berikutnya yaitu mengenai konsep dasar layanan responsif. Saya akan menjelaskan bagaimana konsep dasar layanan responsif itu terhadap bimbingan dan konseling. Layanan responsif sendiri adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan segera supaya tidak menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Nah, tujuan dari pelayanan responsif ini yaitu mengintervensi masalah-masalah atau kepedulian pribadi peserta didik yang muncul segera dan dirasakan saat itu yang berkenaan dengan masalah pribadi, sosial, karir, atau masalah hubungan pendidikan.
Strategi layanan referensi ini yaitu terdiri dari yang kedua ada referral, berikutnya kolaborasi antara orang tua dan guru ataupun wali kelas, kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan orang lain, konsultasi, bimbingan teman sebaya, konferensi kasus, dan kunjungan rumah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan praktik dukungan sistem dalam bimbingan dan konseling. Dukungan sistem adalah komponen pelayanan dan kegiatan tata cara kerja, infrastruktur, dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru secara berkelanjutan dan secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan didik. Tujuannya, komponen ini memberikan dukungan kepada konselor atau guru pembimbing dalam memperlancarkan penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Sedangkan bagi peserta pendidik lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidik di sekolah atau madrasah. Dukungan sistem ini meliputi aspek-aspek. Yang pertama, pengembangan jejaring. Yang kedua, kegiatan manajemen. Yang ketiga, riset dan pengembangan. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.